Dalam gelap malam mereka muncul, berjubah putih, bertopeng, membawa obor. Mereka tak berteriak, tapi pesan mereka jelas. Kami di sini dan kalian tidak aman. Ini bukan legenda, ini bukan cerita horor fiksi. Ini adalah bagian nyata dari sejarah Amerika. Sebuah organisasi yang lahir dari reruntuhan perang saudara dan tumbuh subur dalam kebencian. Inilah kisah kelam Ku Klux Klan. Babak 1. Asal-usul kegelapan. Tahun 1865, Perang Saudara berakhir. Perbudakan dihapus. Tapi kemenangan itu membawa ketegangan baru. Negara bagian selatan tidak menerima kekalahan. Banyak warga kulit putih merasa kehilangan kekuasaan. Di kota kecil Pulaski, Tennessee, 6 pria berkumpul. Mereka mantan tentara konfederasi, marah, frustrasi, penuh dendam. Mereka adalah John C. Lester, John B. Kennedy, James R. Crow, Frank O. McCourt, Richard R. Reed, J. Calvin Jones. Mereka membentuk sebuah klub dengan nama yang asing, Ku Klux Klan, dari kata Yunani kiklos, lingkaran. Tapi lingkaran ini menyebar seperti api. Mula-mula, mereka hanya memakai topeng, tapi cepat, mereka mulai menyerang, menakut-nakuti, membunuh. Tujuan mereka satu, membungkam kebebasan orang kulit hitam, dan siapapun yang berani mendukungnya. Babak 2, Reign of Terror. Mereka datang malam hari, membakar rumah, menculik, menyiksa, kadang tanpa suara, kadang dengan teriakan. Korban mereka tak hanya budak yang baru dibebaskan, tapi juga guru, politisi, bahkan pendeta. Tahun 1871, Presiden Ulysses Grant akhirnya bergerak. Dengan Ku Klux Klan Act, militer turun tangan, klan dibubarkan. Namun, seperti ular yang dipotong, ia tak mati, ia menunggu. Dan menunggu hingga waktu yang tepat untuk bangkit lagi. Babak 3. Kebangkitan yang mengerikan. Tahun 1515, film The Birth of a Nation tayang di bioskop. Disambut sebagai mahakarya. Tapi isinya, glorifikasi Ku Klux Klan. Masyarakat terpukau, dan klan pun bangkit kembali, lebih besar dari sebelumnya. Pada puncaknya di tahun 1920, mereka memiliki lebih dari 4 juta anggota, termasuk politisi, polisi, bahkan hakim. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka berbaris di jalan-jalan, bahkan di depan Gedung Putih. Kali ini target mereka bukan hanya kulit hitam, tapi Yahudi, Katolik, imigran, siapapun yang bukan kulit putih Protestan murni. Tapi kekuasaan itu tidak abadi. Skandal, korupsi, dan perlawanan publik membuat klan kembali runtuh. Babak 4. Jumlah korban. Jumlah pasti korban kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Ku Klux Klan tidak diketahui secara pasti, karena banyak kasus tidak dilaporkan, disembunyikan, atau tidak pernah diselidiki secara serius, terutama di era Rekonstruksi dan Jim Crow di Amerika Serikat. Namun, beberapa perkiraan dan fakta sejarah menyebutkan era Rekonstruksi pada tahun 1865 hingga 1877, ribuan orang kulit hitam dan pendukung hak-hak sipil, termasuk orang kulit putih, menjadi korban kekerasan Ku Klux Klan. Kebangkitan Ku Klux Klan. Kedua, terlibat dalam intimidasi massal terhadap orang Yahudi, Katolik, imigran, dan warga kulit hitam yang mencapai 4.000 orang. Era hak sipil, Ku Klux Klan melakukan pengeboman, pembakaran salib, dan pembunuhan terhadap aktivis hak-hak sipil. Contoh terkenalnya adalah pembunuhan 3 aktivis sipil di Mississippi pada tahun 1964. James Chaney, Andrew Goodman, dan Michael Schwerner oleh anggota Ku Klux Klan dan pengeboman gereja di Birmingham pada tahun 1963 yang menewaskan 4 gadis muda Afrika Amerika.
babak 4 klan modern tahun 1550 hingga 1660. Gerakan hak sipil mengguncang Amerika. Ku Klux Klan kembali, kali ini dengan kekerasan yang lebih brutal. Mereka mengebom gereja, membunuh anak-anak, menculik aktivis. Tapi generasi baru bangkit untuk melawan. Martin Luther King, Malcolm X, dan ribuan lainnya menantang kebencian dengan keberanian. Kini, Ku Klux Klan tak lagi sekuat dulu. Mereka terpecah menjadi kelompok kecil, tapi racun ideologi mereka belum hilang. Mereka aktif di internet, menyusup di forum, dan kadang masuk ke politik. Dari sini kita bisa lihat bahwa paham suatu organisasi yang radikal bisa menghancurkan suatu bangsa. Sejarah bukan hanya catatan tentang siapa yang menang dan kalah, tapi juga tentang bagaimana kita belajar dan berubah. Ku Klux Klan adalah cermin dari kegelapan yang bisa tumbuh jika kita diam. Hari ini, dunia tidak sempurna. Rasisme belum mati. Tapi kita punya pilihan untuk melawan, untuk bersuara, untuk menjadi lebih baik. Karena satu hal yang pasti, kebencian hanya menang ketika kita berhenti peduli.